Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Lansari. Saya dari kelas 4 PAIB. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebagaimana pada mata kuliah ini dosen pengampunya oleh Bapak Dr. Amiruddin MPDI. Sebelum itu, baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang bacakanlah dan terjemahkanlah dengan baik dan benar ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang tujuan pendidikan peserta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi dan tafsir hadis serta ayat Al-Qurannya. Mengenai pendidikan Islam yang sesungguhnya, ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang tujuan pendidikan peserta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan Islam beserta tafsirnya tujuan pendidikan Islam. Al-Quran, tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wa insana illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Tafsir ayat ini menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks pendidikan. Ini berarti tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk individu yang taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tafsir hadis ini menunjukkan bahwa belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah perbuatan yang sangat mulia. Pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan kecintaan dan pemahaman terhadap Al-Quran. Berikutnya tentang pendidik dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawla mimma da'a illallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Tafsir ayat ini menggambarkan pendidik yang ideal sebagai orang yang mengajak kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan amal soleh. Pendidik harus menjadi teladan dalam perbuatan baik. Hadisnya yang berbunyi, innal ulama'a warasatul anbiya. Orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Tafsir hadis ini menunjukkan betapa pentingnya peran pendidik dalam Islam. Para pendidik dianggap sebagai penerus misi para nabi dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan. Berikutnya tentang peserta didik. Al-Qur'annya ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Artinya, dan Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Tafsir ayat ini menekankan bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki ilmu dan keimanan yang kuat. Hadisnya yaitu thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Arti hadis ini yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tafsir hadis ini menegaskan kewajiban setiap muslim
untuk menuntut ilmu. Dalam pendidikan Islam, setiap peserta didik diharapkan untuk harus belajar dan meningkatkan pengetahuannya. Terus tentang kurikulum dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terjemah artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Tafsir ayat ini adalah perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan pentingnya membaca dan mencari ilmu. Kurikulum pendidikan Islam harus mencakup berbagai ilmu yang mengarah kepada pengenalan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berbunyi yaitu Innallaha ba'asani mu'allima. Artinya sesungguhnya Allah mengutus aku sebagai seorang mu'allimah, yaitu pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tafsir hadis ini menekankan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai pendidik kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam harus mengikuti metode dan konten yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu berikutnya metode Al-Quran yang berbunyi Iza'u illa sabili rabbaka bijinkum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang menjelaskan tentang metode yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iza'u illa sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bil lati hiya ahsanu. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Quran surah An-Nahl ayat 125. Tafsir ayat ini mengajarkan pentingnya menggunakan hikmah, pelajaran yang baik, dan debat yang sopan dalam mengajarkan. Metode pendidikan Islam harus mengedepankan kebijaksanaan dan etika dalam menyampaikan ilmu. Hadisnya yaitu yang berbunyi yasiru wala tu'asiru wabasiru wala tunaffaru. Artinya, permudahlah dan janganlah mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Hadis riwayat Bukhari. Tafsir hadis ini menekankan pentingnya kemudahan dan kabar gembira dalam pengajaran. Metode pendidikan harus membuat belajar menjadi mudah dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian tentang evaluasi dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Arti pada ayat ini yaitu maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Ini terdapat pada Quran surah Al-Hijr ayat 92-93. Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan Islam, evaluasi penting untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik. Terdapat pada hadis yang berbunyi kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari. Tafsir hadis ini menekankan tanggung jawab individu atas peran mereka. Evaluasi dalam pendidikan Islam mencangkup tentang tanggung jawab moral dan akademis pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yaitu tentang beberapa masalah yang bisa saya angkat dalam penelitian mengenai lembaga pendidikan Islam berfokus pada pendidik, peserta didik, dan sarana prasarana. Antara lain pada buku ini saya baca di halaman 75 yaitu tentang masalah yang terjadi pada pendidik yaitu pada kualifikasi dan ketersediaan pendidik, kualitas dan jumlah pendidik yang memadai dalam lembaga pendidikan Islam, pelatihan pengembangan yaitu profesional, ketersediaan pelatihan dan pengembangan profesi untuk pendidik agar dapat meningkatkan kompetensi mengajar dan manajerial mereka. Kemudian motivasi dan kesejahteraan pendidik. Faktor yang mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, dan kesejahteraan pendidik. Masalah yang terjadi pada peserta didik, yaitu kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran kurikulum, dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian disiplin dan kedisiplinan, masalah kedisiplinan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan disiplin di kalangan peserta didik, kesejahteraan emosional dan psikologis. Tantangan emosional dan psikologis yang dihadapi oleh peserta didik dalam konteks pendidikan Islam. Masalah yang terkait dengan sarana dan prasarana yaitu infrastruktur fisik, yaitu kondisi dan kecukupan fasilitas fisik seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan area olahraga. Nah, sarana pembelajaran seperti ketersediaan dan aksesibilitas teknologi informasi seperti buku, teks, dan materi pembelajaran lainnya. Keamanan dan lingkungan. Nah, kondisi keamanan senantiasa serta lingkungan belajar yang mendukung. Masalah lain yang penting untuk diangkat yaitu tentang keterlibatan komunitas dan orang tua. Peran komunitas dan orang tua dalam mendukung pendidikan lembaga Islam itu sangat penting. Kemudian integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Cara integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari. Tantangan globalisasi dan teknologi. Bagaimana lembaga pendidikan Islam menanggapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi dalam pendidikan. Nah, itulah jawaban saya pada nomor 2. Kemudian, pertanyaan yang nomor 3 saya akan menjawab yaitu tentang teori dan konsep oleh pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang masalah yang terjadi di lembaga pendidikan Islam, baik di madrasah atau di pondok pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah dua tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia tentunya. Berikut saya akan memaparkan beberapa teori dan konsep yang mereka ajarkan, serta relevansinya dengan masalah yang terjadi di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren. Dalam buku yang saya baca ini, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu yang pertama tentang akhlakul karimah, yaitu beton moral dan karakter baik yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Konsep ini menekankan pentingnya pengembangan akhlak yang mulia dan karakter baik sebagai bagian integral dari pendidikan. Yang kedua, ittihad dan keterbukaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendorong untuk menjaga keterbukaan dalam berittihad, yaitu dalam menghadapi tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang berubah.
Kemudian pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu moderasi dan tawasud. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan prinsip moderasi Batasya dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Ini mengacu pada pentingnya menemukan keseimbangan, yaitu balance dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Yang kedua, pendidikan berbasis amal dan pengabdian. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan harus praktis dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, relevansi teori dan konsep ini dengan masalah yang terjadi di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren adalah bahwa mereka memberikan landasan moral, etika, moderasi, dan praktik yang relevan dalam mengatasi tantangan pendidikan, baik dari segi manajemen, kurikulum, maupun pengajaran. Implementasi nilai-nilai ini dapat membantu tentunya dalam mengatasi masalah seperti manajemen yang tidak efektif, kurangnya akses ke sumber daya, serta tantangan dalam menyampaikan pendidikan yang relevan. Tentunya, baiklah, itulah dari 3 pertanyaan sudah saya jawab, dari pertanyaan pertama dan sampai pertanyaan ketiga. Sekian dari saya, see you next time, bye. Subscribe, bunyikan lonceng, like, comment, and share ya.